Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Malam ini spesial info-info untuk kalian. Jangan di skip-skip, maka yang skip-skip akan rugi. Kalian nggak mendapatkan koin-koin yang akan saya sampaikan. Banyak koin yang baru yang punya bibit unggul akan menjadikan kalian cuan jadi miliarder ke depan ya. Makanya akan saya habis bahas tuntas di sini setulang-tulangnya ya, akan saya kuliti ya. Tentunya kalian tetap gior riset sendiri, selalu saya ingatkan dalam berinvestasi apapun apalagi kripto berisiko tinggi. Di sini Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua ditanggung masing-masing. Oke, selalu saya ingatkan untuk gior dan riset sendiri. Langsung saja akan saya bahas di sini mengenai PP, kayaknya akan menjadi raja meme coin. Berdasarkan artikel yang saya bahas di luar sana beberapa tahun yang lalu, PP ini akan dijadikan mengulang sejarah BTC. BTC dulu juga meme coin. Tidak ada yang percaya jika harganya miliaran seperti sekarang. Dan bukan berarti akan menggantikan BTC, jangan salah kaprah. BTC itu mau digantikan katanya koin lain, Binance, wow ini tidak dari dulu nggak ada yang mampu ya menerobos ataupun menerjang daripada ketentuan alam ataupun seleksi alam. BTC adalah koin desentralis yang pertama murni sesuai dengan supply and demand. Salah satu big boss raja kripto adalah jatuh di BTC, nggak ada yang bisa menggantikan. Namun untuk sejarah mengulang BTC bisa terjadi pada PP. Narasi saya, kalian bisa percaya bisa enggak, jangan ditelan mentah-mentah omongan saya. Sesuai dengan artikel yang saya bahas bahwa akan mengulang sejarah BTC dalam 1 dekade ke depan dengan kedua koin desentralis setelah BTC jatuh di PP. Nggak ada media sosialnya PP, promosi listing di sana sini, promosi project sana sini, nggak ada. Koin displasi murni dan sudah diserahkan sesuai dengan diserahkan untuk komunitas. Depnya sudah nggak mikirin lagi, udah lepas tangan dan sudah menyampaikan mau naik, mau turun, mau nyungsep, mau terbang. Urusan komunitas ya, jadi sesuai demand dan supply mirip dengan BTC. Makanya ada hal besar yang akan terjadi ke depan asal kalian kuat holding. GZ sampai adopsi besar-besaran 24% dari pasokan ini koin PP. Yang akan jadikan pasti ke depan akan luar biasa untuk koin PP ini. Dan sekarang hari ini pemenangnya yang naik tinggi ada di meme coin PP. Meme coin PP biasanya kenaikannya memang lambat. Biar koin-koin kecil naik dulu, tapi paling-paling naik belum sampai 100-200% sudah mandek ya. Untuk bunga-bunga aja. Kemudian PP sekali menjulang tinggi, karung-karung kita harus siapin, mungkin nggak muat untuk naruh cuan. Mantap ya. Apalagi nanti dengan pemangkasan suku bunga yang narasinya tanggal 17 bulan September ini dan akan pangkas juga di Oktober dan akan juga di akhir tahun Desember. Mudah-mudahan sampai akhir tahun akan terbang tinggi. Namun demikian tetap ada yang namanya koreksi, pasti ada supaya market sehat dan memang banyak pasang lepret tingkat dewa terjadi pada PP. Oke. Narasi yang kedua bahwa setelah Dogecoin akan di ETF-kan narasinya, dan ini muncul lagi bahwa PP akan di ETF-kan. Ini hanya narasi, bisa ya bisa enggak. Karena kalau melihat secara fundamental, GZ Binance yang megang banyak koin PP dan dia nggak ikut jualan ETF BTC, tapi dia ada kerjasama dengan Trump Media, kerjasama dengan keluarga Trump sama Mbak Trump dengan project USD 1 stablecoin adalah kerjasama antara GZ dan keluarga Trump. Maka untuk menjadikan PP di ETF kan saya rasa tidak akan sulit
kalau GZ mau. Tapi ya nanti, nggak sekarang. Kalau sekarang geger, yang lain aja belum pada di ETF-kan. Sabar, mungkin kedepannya nggak sebulan 2 bulan ya. Sabar ya, sabar itu subur ya. Itu yang terjadi pada PP, dan tentunya koin-koin lain akan saya bahas yang juga akan pam gila-gilaan untuk kalian semua. Langsung saja ke TKP. Loh, kok jadi hilang ya? Langsung saja ke TKP, kok larinya ke sini. Maaf sebentar ya. Oh, di sini. Kita akan langsung. Oke. Hari ini yang terjadi kepada koin PP sampai naik 19% hari ini. Seorang whale membeli 1,52 triliun token. Wah, mantap. Sampai 1,52 triliun, bukan miliar ya, triliun. Senilai 16 juta dolar, memicu bull pasar yang kuat dan momentum all season breakout teknis dan volume perdagangan yang meningkat mendorong harga menjadi terbang di 0,2 dengan hip sosial mendorong kenaikan lebih lanjut. Mantap ya, jangan kalian di main-main. Ini datanya ya, datanya kalian lihat itu 2 jam gila. PP mantep diborong. Well, ini dari Binance ya, wah luar biasa. Belum yang dari Kraken ya. Seekor paus besar, sebuah dompet yang baru saja dibuat menarik 1,52 triliun PP, 15,95 juta dolar dari Kraken baru-baru ini. Waduh, luar biasa. Well besar ini, mantep, akan membuat pam kembali. Tidak ada berita yang miring mengenai PP. Akan terjadi ledakan yang dahsyat sampai akhir tahun, apalagi didukung dengan pemangkasan suku bunga yang sebentar lagi akan terjadi ya. Banyak yang memberikan, pokoknya wah ngeri kalau begini. Banyak yang menginfokan bahwa PP itu akan $1, tapi kita jangan percaya yang begituan lah ya. Cukup yang ₹1 udah kayaknya udah mantap ya. Kalau melihat ini, apakah nggak ngeri nih? Oh, PP price prediction $1, wah gemblong ya. Jangan percaya. Riset Dior $1 apaan, ₹1 juga kita udah kaya raya ya. PP jangan diragukan ya. Kalau turun paling-paling ya sesaat, nanti akan pam lagi. Biasanya kalau bull run ini turun dikit ya, koreksi, ambil stop loss, yang lepret tingkat dewa diambil, disikat, kemudian nanti akan pam kembali ya. Luar biasa ini. Pokoknya jangan main-main dengan koin PP yang kemarin dicibir lah, dikecilkan, disepelekan. Hampir Mas Bro yang membahas itu bisa dikatakan apa namanya sendirian ya. Ya nggak ada yang bahas, tapi ya nggak apa-apa, saya tetap oke-oke aja, nggak apa-apa. Well, borong lagi, yang tadi 1,52 triliun sekarang borong lagi. Beberapa jam yang lalu 261,52 miliar PP. Wah, gila-gilaan. Well, borong PP sampai 260,58 miliar PP. Harga altcoin melejit. Harga PP melejit. Regulasi Indonesia sahkan. Wah, volume dan minat pasar ikut melonjak. Gila, Indonesia juga sudah melegalkan PP, kawan. Nggak percaya, kita cek di sini ya. Kita bahas aman. Ya, kita lihat di sini beritanya. PP naik 18,16% dalam 24 jam terakhir, melampaui kenaikan pasar kripto secara umum sebesar 2,18%. Breakout berikut faktor utama yang mempengaruhi. Breakout dari pola technical bullish, rotasi altcoin yang menguntungkan, modal bergeser ke meme coin saat altcoin season, indeks mencapai 71 plus 69% dalam 30 hari terakhir. Akumulasi oleh whale pemegang besar menambahkan 4,2 triliun PP. Waduh. Dan juga ini yang terbaru mengenai PP. Apa yang terbaru di PP tentang PP ini sudah sah di
perdagangan di Indonesia ya. Kita lihat di sini PP mendapatkan dukungan regulasi dan menghadapi persaingan meme berikut kabar terbarunya. Ya, Indonesia memberi lampu hijau untuk PP 1 September 2025. PP masuk dalam daftar kripto legal di Indonesia, memperluas aksesnya ke pasar yang diatur. Wah, mantep juga ini. Ripple Meme menantang tahta PP 31 Agustus. Itu nggak usah dipikirin, yang penting sudah legal ya. Pokoknya legal di Indonesia ini. Keputusan ini positif bagi PP karena membuka akses ke ekonomi terbesar ketiga di Asia Tenggara, di mana volume perdagangan kripto mencapai lebih dari 4 miliar per bulan pada tahun 2024. Kepatuhan regulasi mengurangi risiko penghapusan dari daftar dan bisa menarik minat institusi meskipun PP tetap diklasifikasikan sebagai komoditas. Ya, aduh, mantap sebagai komoditas kawan ya. Mantap. Dan PP Otoritas Jasa Keuangan OJK Indonesia menyetujui PP sebagai bagian dari daftar terbaru yang mencakup 144 kriptokurrensi legal. Ini mengikuti perubahan pengawasan kripto yang lebih ketat di bawah PT Sentral Finansial CFX yang mengharuskan koin memenuhi standar kapitalisasi pasar, keamanan, dan inovasi teknologi. Apa arti semua ini? PP sudah mantap ya. Mungkin itu aja mengenai PP. Kita juga akan bahas koin yang perlu kalian punya. Sebelum itu saya akan bahas dulu BTC dominannya sudah terjun ke bawah 57,39. Bagaimana nanti kalau sampai di bawah 50%? Wah, gila, bisa mantap jaya cuannya kita ya. Kita akan luar biasa mungkin kawan ya. Ini ada koin menurut saya, kalian linknya di BingX, ada di deskripsi. Koin plasma ini koin baru yang sangat bagus menurut saya, tapi kalian masuk jangan lebih dari $100. Kalau nanti jadi naga ratusan kali lipat di tahun-tahun mendatang, alhamdulillah. Kalau nanti ambrol juga kita tidak sampai terjungkal karena masuk dikit. Mutu mas bro, modal tipis cuan besar, modal tipis cuan besar. Ini koin murah sekali, jangan melihat harganya 10.000 lebih. Akan tetapi koin ini market capnya belum ada, volumenya belum ada, semua data-datanya belum ada. Ini koin baru. Harganya itu walaupun 10.000, ini bukan meme coin real project, ini murah banget karena rankingnya, kalian tahu rankingnya masih kecil banget ya, di 4.000-an top CMC, artinya boro-boro 100 top CMC 4.000-an. Jangan melihat harga, tapi ini adalah market capnya receh. Kalian masih beli di awal dengan tentunya koin yang tidak sembarangan, real project. Untuk kalian saya ulek-ulek di sini, yang mana redefining ya, ini adalah stable coin infrastruktur ya, for a new global financial system. Ini adalah salah satu blockchain yang dipakai untuk stable coin, ceritanya begitulah ya, ceritanya. Ya, kita lihat di web papernya, kita juga lihat di sini apa. Plasma adalah blockchain layer 1 berkinerja tinggi yang dibuat khusus untuk pembayaran stablecoin global kawan ya. Ini bukan project ece-ece, dan ini membangun di atas plaza, jelajah dokumen, macam-macam ya. Jadi bisa kalian lihat di sini, ini adalah jembatan Bitcoin asli, dibangun untuk tujuan tertentu, yaitu untuk stablecoin blockchain tadi. Oke ya, singkat saja mungkin di situ, nanti kelamaan. Dan ini baru di listing di BingX saja ya, BingX ya. Nanti link untuk download ada di deskripsi, saya cantumkan di situ. Ya, belum ada di S yang lain. Memang sudah ada di Get.io, di L-Bank, tapi masih future, masih lepret ya, belum ada yang spot. Yang spot baru ada di BingX. Apalagi kalau sudah masuk ke Binance dan di listing di mana-mana, kita baru satu S yang ini termasuk kita beli di saat awal.
Inilah dalam dunia kripto, membeli duluan di saat murah, ketika nanti project jadi pump gila-gilaan, kita mendapatkan cuan ratusan kali lipat. Itu yang terjadi. Oke. Kita akan juga di sini melihat daripada Polygon, andalan kita juga, layer 2-nya untuk yang di ekosistem Ethereum yang paling tua ada di sini. Walaupun masih banyak lagi, ada ARP, jadi patung ini, ada OP, SAI, ya macam-macam. Ya ini termasuk koin yang masih murah menurut saya, dengan segudang real project yang perlu kita punya juga. Saya sudah cuan luber di sini, dan ini saya rasa masih akan terbang lagi, belum apa-apa. Kalau kita lihat di 3D-nya pun ini kondisinya masih di bawah, masih sangat oke untuk kita akumulasi, belum sampai ATA. Jangan beli koin yang sudah terbang. Koin-koin yang saya kasih untuk kalian semua koin-koin yang menjadikan cuan luar biasa, juga termasuk koin Bitcoin. Ini juga masih dikategorikan untuk akumulasi karena harga ATA-nya 3 jutaan dan sekarang harganya cuma 40.000. Bisa masuk di sini, tapi jangan berharap ATH ya. Kalau 100-200 ribu kalian boleh TP. Ya, kemudian SPK berbasis finance saya bahas dari harga 600 perak, sekarang udah 1.133 perak juga, itu sudah pump juga, itu masih murah, market cap-nya belum sampai 2 triliun. Ini masih receh ya. Kemudian apalagi Fund pun yang saya bahas untuk kalian akan masuk ATA, yang saya suruh masuk yang di grup masih harga 39 atau 40-an, saya suruh masuk ya. Sekarang udah cuan hampir 3 kali lipat. Sekarang kalau udah tinggi begini saya sudah nggak ikut campur, mau masuk ya silakan, kalau mau sangkut ya barangkali terbang ya rezeki kalian. Saya selalu memberikan info-info yang di grup-grup untuk masuk lebih awal supaya terhindar dari sangkut. Kalau sangkut sakitnya di sini ya. Kalian bisa masuk grup, linknya ada di deskripsi. Japri telepon video call sama Mas Bro bebas, menanyakan koin-koin yang berjangka panjang, pendek, sesaat, macam-macam di situ, dengan full rame 24 jam, selalu full info ya. Terima kasih. Kemudian kita yang terakhir untuk kalian, kita cek peringkatnya di sini, membuktikan bagaimana kondisinya. BTC sudah 1,9 miliar, hanya naik dikit 0,9% dalam 24 jam, dimenangkan oleh Ethereum yang sampai naik 4,14% per video ini dibuat, dengan rata-rata kenaikan cuma 3%, cuma Dogecoin dan Shiba yang menjadi pemenang. Yang lainnya hanya 1, 2, ataupun 3% saja ya. Cardano jangan kalian sepelekan, itu juga koin yang jos, yang terbang tinggi, koin-koin pilihan saya, termasuk Litecoin juga sudah pump gila. Kita lihat koin andalan kita, koin PP sudah masuk ke ranking 30 dengan market cap sudah 48 triliun dengan kenaikan 27% per 1 minggu. 15% tadi sampai 19% di 24 jam. Pemenangnya adalah raja meme coin, ke depan adalah PP kawan-kawan ya. Yang terakhir ada 3 koin, 4 koin yang jadi sorotan para analis jelang keputusan The Fed 17 September, yang salah satunya SUI, kemudian Cardano ya, dorong skalabilitas dan privasi, kemudian ada SAI Network, dan yang terakhir Link, Chainlink ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat, tetap harus dior riset sendiri, ucapan Mas Bro. Jangan kalian telan mentah-mentah. Semua dalam dunia kripto selalu saya ingatkan, berisiko tinggi, bisa cuan dadakan ataupun memble dadakan. Mas Bro hanya orang biasa, tentunya banyak kesalahan, mohon maaf ya. Tidak sempurna, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.